Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Gema Ramadan dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Syafwan Sandi, kami dari program Gema Ramadan mengadakan yang namanya kuliah 5 menit. Maka daripada itu, judul kuliah kita pada hari ini yaitu keistimewaan bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini dikatakan dengan bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pada bulan suci Ramadan inilah iman seseorang yazid, tiba-tiba meningkat drastis. Makanya mushola, masjid semua penuh. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang namanya di planning orang itu bulan menumpuk amal. Yang kedua, pada saat bulan suci Ramadan itulah disebut dengan yang namanya digandakan amal. Memang jelas hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, disebut dengan Imam Al-Bukhari, meninggal 256. Man sauma Ramadan, siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imanan karena iman, wahtisaban mengharap ridho pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi istimewa bulan suci Ramadan ini 5. Yang pertama yaitu disebut dengan syahrus syiyam, yaitu bulan yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi puasa itu imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau menahan puasa itu bukan hanya menahan zahir makan minum saja, tapi semua ditahan. Dari tingkah laku kita, cakap kita yang baik. Man lam yada' qawla zur, siapa yang tak bisa menghentikan ucapannya palsu, bohong, yang dusta, tak diridai Allah, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu, maka Allah tidak akan menerima baik dia nahan makan atau menahan minum. Jadi semua mesti kita tahan. Yang kedua disebut dengan syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Jelas, man ahaba ayyubsatallahu fi rizqihi, siapa yang dilapangkan rezekinya, wa yansalahu fi athari, maka Allah akan panjangkan umurnya, falyasir rahimahu, maka perbanyaklah bersilaturahim dan saling bermaaf-maafan. Syahrul maghfirah. Yang kedua disebut dengan syahrul tarbiyah. Kenapa disebut dengan syahrul tarbiyah? Karena bulan penuh dengan didikan. Hasil dari didikan bulan suci Ramadan ini, endingnya, finishnya pada saat di luar suci Ramadan. Siapa yang beramal di bulan suci Ramadan, ikhlas dia, maka dia akan terbiasa. Makanya sesungguhnya orang yang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan hanya menumpuk amal saja, tetapi bulan untuk membiasakan diri dengan amal. Pada saat keluar di bulan suci Ramadan, maka kita terbiasa hasil dari didikan bulan suci Ramadan. Lau ya'lamu man fil atamati wasubhi, siapa yang tahu dia pahala salat isya dan pahala salat subuh saya berjamaah, lau atahuma abwan, maka orang itu akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Raka'atul fajri khair minad dunya wa 'afiha, lebih baik dunia dan isinya qabliyah subuh. Jadi yang keempat disebut dengan syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir disebut dengan syahrul fitrah. Pada saat inilah puncak dari bulan Syawal, yaitu dalam keadaan bersih pikiran, bersih hati, bersih jasad, jasmani dan rohani, itu disebut dengan syahrul fitrah, mencapai kemenangan, suci semua. Pada saat itulah kita disebut dengan orang yang menuju kemenangan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kuliah 5 menit ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.